Kami percaya Tuhan, kami percaya karena salib-Mu Tuhan, kami ada hak pada hari ini Tuhan. Kau mati dan bangkit mengalahkan dosa, maut, setan, dan semua kekuatan iblis dihancurkan. Dan kemenangan itu diberikan bagi kami pada siang hari ini. Umat ketebusan-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ajar kami untuk menghargai pengorbanan Kristus bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus mengalir dalam hidup kami sore hari ini Tuhan. Jelikan mata rohani kami, jadikan mata hati kami terang agar kami mengerti pengharapan di dalam Engkau. Kami berdoa menghancurkan segala tipu daya setan di wilayah ini. Semua transparan sihir, kekuatan-kekuatan musuh setan dihancurkan, dibakar dengan api Tuhan. Ada kelepasan pada sore hari ini, ada kemerdekaan di dalam nama Yesus. Yang berdosa diampuni, yang terikat dibebaskan, dan sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Atas hamba-Mu roh hikmat, roh pengertian atas kami semua. Mengalir roh kebenaran, memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Di dalam nama Yesus, kami buka hati kami dan mengizinkan roh Allah
mengambil alih seluruh pemberitaan firman. Roh yang membangkitkan Kristus bergerak di tengah-tengah kami, ada di sini membangkitkan kami menjadi satu generasi baru orang benar yang dibangkitkan di wilayah ini, di desa ini, untuk menjadi kesaksian terang dan garam, menjadi teladan, menjadi pola kebenaran, dan membawa perubahan dan transformasi bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dan menaklukkan setiap pikiran tunduk di bawah pikiran Kristus, dan kami mengerti kebenaran dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebab bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang akan masuk kerajaan-Mu, tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Tolong kami Bapa untuk mengerti kehendak Tuhan, dan hidup kami hanya untuk melakukan kehendak-Mu di masa hidup kami. Di dalam nama Yesus, Roh Allah mencengkeram setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Umat Tuhan disilakan duduk. Saya mengundang tim dari Atambua. Mari kita nyanyi satu lagu dulu. Bukan dengan barang fana Tuhan membayar dosa kita. Dia tidak bayar kita dengan emas atau perak atau apa sesuatu, sapi atau dengan kuda atau apa, tetapi dengan darahnya yang mahal. Lebih dari semua nilai-nilai ukuran di bumi ini, uang, emas, atau apapun tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Dengan
kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Apapun yang ada pada kita, kita tidak bisa membayar semua kebaikan Tuhan. Tapi mari kita putuskan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada tema kita dari Roma pasal 8. Kita baca ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Ayat 10 bersama-sama. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ini kipas tolong dihadapkan ke saya. Please. Panasnya luar biasa. Puji Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa kita ketemu lagi. Sudah lama saya tidak datang ke Lotas. Tapi puji Tuhan, hari ini di panas terik kita ibadah. Langsung ke saya saja. Ke bawah saja tidak? Di bawah tapi menghadap ke sini. Menghadap ke mana? Kepalanya. Oke, saya sudah basah kuyup. Bapak Ibu betul-betul merasakan pertolongan Tuhan sampai hari ini. Amin. Kita melewati pandemi berapa tahun, kita juga nggak bisa datang ke sini. Dan setelah itu kita Natal tahun lalu di Weliman dan manapun ya di Toi Ana, saya janji kepada umat Tuhan di sini, saya bilang Bapak Saul, kalau Tuhan kasih kita umur panjang tahun 2023, saya janji pada tahun 2022 bahwa kita akan datang di Paskah tahun ini, tapi begitu padatnya jadwal. Kemarin saya baru tiba dari Kefa, kami buat ya terang saja karena saya butuh lampu nih betul-betul ya, nggak bisa baca benar-benar ya. Kemarin kami baru habis bikin acara Paskah dan Hari Kartini bersama wanita sekota Kefa Menanung. Saudara, Tuhan begitu bekerja di sana, saya juga kaget. Wanita Muslim Nadatul Ulama, wanita Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Dharma Wanita Dekra Nasda, tim penggerak PKK, wanita Katolik, wanita Gemit, wanita Gemi. Waduh, luar biasa, kami 1 hari penuh seminar 1 hari, dan mereka itu diberkati pada waktu makan siang. Yang Muslim pamit pulang. Saya pikir Tuhan, apa mereka kita salah tuh, mereka tidak bisa makan di tempat kami. Mereka bisik-bisik gini, Ibu Pendeta, kami pulang sholat,
Tapi nanti kami balik. Bayangkan. Jam 1:30, jam 2 begitu kami habis makan. Mereka balik semua loh. Dan ikut sampai sore. Ya, seminar wanita, bangkitlah wanita. Di sini bangkitlah gereja, bangkit transformasi kota. Tapi kita bikin wanita dan mereka minta supaya kita punya fellowship itu menjadi satu wadah yang akan rutin setiap tahun kita akan buat sesuatu bagi wanita di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan saya senang, ya agak capek, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita dan kita baru punya hari ini. Dari minggu pertama pasca, kemudian saya ke Bali, kemudian dari Bali Oekam, dari Oekam saya baru tiba hari Sabtu di Atambua dan kemudian ke Keva, dan kemarin baru tiba lagi di sini dan pulang ke Atambua dan pagi-pagi ke Lotas. Saya bersyukur bahwa sungguh Tuhan itu memberikan cuaca yang baik. Kami di Keva tuh hujan sampai lumpur-lumpur gitu di kompleks kami, tapi semua datang dengan saya dan Ibu Wakil Bupati menjadi narasumber di acara itu dan juga Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita ingin betul-betul ada satu kebangkitan orang-orang benar di setiap kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kita ada walaupun di satu desa yang paling pojok di sini, terjepit TTS dan Belu. Ya tadi saya bilang, apa desa kita namanya Muke. Di depan tuh masuk ke desa Muke. Mereka bilang Muke itu Belu. Di sini lagi Soe. Kita terjepit sekali, nggak jelas. Kita apa kalau petanya begini-begini ya. TTS baru masuk lagi Belu masuk lagi TTS. Dapat dulu tempatnya di mana, tapi Tuhan ada di sini. Amin. Tuhan mengasihi kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Ya cuacanya cerah sekali dan tidak menghalangi kita untuk datang beribadah siang-siang. Mungkin nggak pernah ada orang pasca jam 2 ya. Kita pikir kalau kita bikin sudah malam, besok kan hari Minggu. Nanti kita semua capek, nanti Ibu Yanti juga akan ke Keva dan sebagainya. Kalau ini hari Jumat atau hari Kamis, kita pasti bikin malam dan di luar pasti ya. Supaya semua orang bisa datang. Tapi berdoa saja, kalau Tuhan kasih kita umur panjang, Natal kita akan ada di halaman. Amin. Berdoa supaya Tuhan juga memberkati. Kita bisa punya gedung. Ini tertunda karena kami juga bangun Kupang, begitu memakan biaya besar. Tapi Tuhan baik, kita juga bangun di Toy Anas ternyata lebih dulu daripada di sini. Gedung yang cukup besar di sana. Tuhan begitu baik untuk kita semua. Kalau Dia yang membuka pintu, Dia akan meneruskan dan menyelesaikan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur masih hidup. Bilang kiri kanan masih hidup Bapak. Apa dia saya? Kita nggak kena COVID. Di sini waktu itu ada COVID nggak ya? Ya, makanya semua nggak pakai masker, nggak takut. Ya, tapi di kota-kota itu sangat mencekam Bapak Ibu, sangat menakutkan. Tapi kita bisa melewati. Saya punya teman, beberapa hamba Tuhan, rekan yang saya kenal baik meninggal. Ya, saya punya kakak kandung meninggal tapi bukan COVID, tapi di tengah-tengah COVID dia operasi empedu di Jakarta dan karena COVID kami nggak bisa pergi. Tapi Tuhan baik untuk kita semua. Karena itu saya selalu bilang sama suami, ya ini suami saya orang Dawan, kalian belum kenal, jadi saya juga orang Dawan ini ya. Ya, kami sudah menikah 28 tahun dan 25 tahun ada di Belu. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Belu dan tidak pindah-pindah, setia melayani, dan papi baru pensiun tahun 2020 dan beliau dari 2004 kalau saya tidak salah atau 2000 berapa begitu saya lupa, tapi itu sudah merintis gereja cabang di Keva dan beliau juga gembala di Keva sampai hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan terus bekerja melalui sudah pensiun lebih giat lagi dan bisa pergi bersama-sama dengan saya untuk kita memuridkan kota-kota bagi Tuhan. Senang Bapak Ibu ada di sini. Mari kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mati untuk kita, dan dikatakan dalam teks pembacaan kita tadi, Dia sudah menebus segala dosa kita. Dan Dia mau kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Dan firman Tuhan berkata, Roh yang membangkitkan Kristus itu diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 11 ini menjadi tema. Nanti minggu depan hari Jumat tanggal 5 Mei saya juga khotbah pasca wanita sekota Kupang. Itu pasca terakhir saya sudah bulan Mei. Puji Tuhan. Dikatakan di sini, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh ini, tubuh yang fana ini, oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Persoalannya ialah bahwa kita selalu berpikir bahwa Roh Allah tidak bisa tinggal di dalam tubuh kita. Kita sendiri yang menolak. Tapi Tuhan sudah menyediakan ini untuk kita. Ini saya katakan fasilitas di alam roh. Bahwa Roh Kudus siap untuk tinggal dalam kita. Bahkan Alkitab berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Amin, amin. Di mana Roh Allah diam, Roh Allah tinggal. Sewaktu Roh Allah tinggal di dalam tubuh yang fana ini, yang berdosa ini, kita sadar kita sudah diampuni. Roh Allah akan menguatkan kita, memampukan kita, membaharui kita, sehingga hidup di dalam tubuh ini bukan lagi hidup oleh daging, tapi hidup oleh Roh. Sehingga kita tidak bisa berkata bahwa tidak bisa hidup oleh Roh itu. Tidak bisa, karena Tuhan sudah kasih fasilitas. Misalnya gini, saya bilang, aduh, saya nggak bisa khotbah karena suara saya kecil. Tuhan sudah ada fasilitas mic. Ya. Kalau ada mic, suara saya jadi besar. Ada Roh Allah di dalam kita. Roh Allah ini memampukan kita untuk melepaskan kita dari dosa, ikatan daging, perzinahan, pencuri, sumpah serapat, dusta, tipu mustia. Roh Allah membebaskan kita. Roh yang membangkitkan Kristus itu sekarang tinggal di dalam kita. Coba bayangkan. Ya. Coba bayangkan. Ini tidak bilang orang yang di kota saja atau orang yang berpendidikan saja. Untuk siapa saja, Papi ada siaran langsung atau rekam, siapa saja yang mendengar firman ini, agama apa saja. Kemarin pada waktu saya bicara, itu ada wanita Hindu juga hadir. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan melakukan sesuatu yang saya lebih dari yang kita pikirkan. Saya tanya siapa udah orang-orang ini, kalian bagaimana bisa begini? Ya. Tempat kita nggak terlalu besar di Kempak karena masih darurat. Karena proyeknya untuk 2 lantai. Tapi Tuhan begitu bekerja. Karena Tuhan bilang begini, semalam-malaman saya merenungkan firman, Tuhan mati itu untuk semua orang. Amin, amin. Yesus mati untuk semua orang. Siapa saja boleh percaya kepada Dia. Karena Dia sudah bayar lunas. Hidup kita lunas dengan darahnya. Ya, sehingga itu akan memampukan kita untuk hidup benar. Bilang hidup benar. Hidup benar. Amin. Amin. Dikatakan roh kebangkitan yang pertama akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini. Dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Kalau Roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu, maka Ia akan yang menghidupkan Kristus dari kematian itu akan juga menghidupkan badanmu yang dapat mati itu. Amin. Amin. Ia melakukan itu dengan Roh-Nya yang hidup di dalammu. Amin, amin. Jadi Roh Allah tuh hidup dan tinggal di dalam kita. Amin. Tidak bisa ada alasan bilang, aduh saya ini pemabuk keras, saya ini perokok keras, saya ini aduh kalau nggak berzina, kalau nggak lihat orang cantik terus sahabat dia tuh nggak bisa. Saya kayaknya semua gadis desa ini saya mau main mata, saya nggak bisa lepas. Ada orang kan begitu, dia sudah punya istri cantik tapi dia ada mau lihat perempuan siapa karena roh najis itu ada dalam dia. Dia lihat siapa saja dia mau. Tapi dengan Roh Kudus ini akan memerdekakan kita. Kalau Roh Allah ada di dalam kita. Jadi kita bisa. Bagaimana? Nah, kemarin saya bilang, bagaimana supaya kita bisa hidup menjadi gereja, menjadi wanita yang bangkit membawa transformasi. Kita harus dipenuhi dengan firman dan Roh-Nya. Revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi itu terjadi karena apa? Hanya seminar-seminar biasa? Itu harus karena firman bekerja. Amin. Dan mengubah kita. Firman itu, Allah berfirman, jadilah terang. Firman itu punya daya cipta. Betul? Saya mau bawa Bapak Ibu dulu supaya bisa nangkap apa yang saya mau jelaskan. Pada Kejadian pasal 1, bumi belum berbentuk. Mari kita pilih pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Apa-apa di situ nenek moyang semua belum ada di situ. Kita juga belum ada. Sama sekali kita belum ada di sana. Betul? Pada mulanya siapa? Allah dulu. Pada mulanya siapa? Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Inggris heaven and earth. Sorga dan bumi. Ya, itu Allah yang menciptakan. Bumi ayat 2,
Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dengar, bumi belum berbentuk dan kosong. Ada siapa di sana? Hanya ada Allah. Ya. Tidak ada kita. Ya, tidak ada nenek moyang kita juga belum ada di sana. Tapi dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Mari kita bayangkan dulu. Bumi ini belum berbentuk, gak ada pohon, gak ada apapun, gak ada apapun. Gak ada laut, gak ada sungai, gak ada apa. Kosong, baru gelap gulita. Coba bayangkan, coba bayangkan. Lalu di sana ada Allah. Pada mulanya siapa? Allah. Ya. Toh, Allah sudah ada. Lalu sambungannya dibilang apa? Roh Allah melayang. Ya, dengarkan. Allah menciptakan heaven and earth, sorga dan bumi. Bumi ini belum berbentuk apa-apa, belum ada isi apa-apa. Ya. Katakanlah itu kacau balau, Ya. gelap gulita, menutupi samudra raya. Belum ada daratan, belum ada apa-apa. Nah, kita berkata, Roh Allah melayang-layang di sana. Ada Roh Kudus di sana. Setuju? Ya, itu kata Alkitab. Amin. Amin. Ya. Lalu ayat 3 dikatakan apa? Berfirmanlah Allah. Apa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Coba bisa bayangkan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Padahal itu kan gelap. Iya. Allah bisa buat terang itu keluar dari gelap sana. Amin. Amin. Terang dari firman, kuasa firman itu mencipta. Gak peduli sekacau balau bumi waktu itu gelap gulita. Tapi waktu firman dilepaskan dan roh Allah ada di sana, maka keluarlah terang. Amin. Jadi kalau kita menerima firman dan mengizinkan roh Allah bekerja dalam hidup kita, maka hidup kita pasti diubahkan. Yang gelap itu pasti terang. Karena kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang jadi. Betapa pentingnya kuasa firman dan rohnya bekerja di dalam kita. Amin. Amin. Itulah sebabnya saya ingin bawa kita ke peristiwa kebangkitan. Dan Roma pasal 8 ini dibilang, roh yang membangkitkan Kristus, Ya. hancurkan maut, setan, penyakit, kutuk, batu besar yang menghalangi, meterai raja yang bilang tidak ada satu kuasa bisa buka pintu atau batu dari kubur itu. Roh yang membangkitkan Kristus itu menerobos dan membuka semua. Ya. Dan roh yang begini dahsyat ada di dalam kita. Amin. Amin. So, kita Ya. makanya orang-orang Kristen yang tidak menyadari betapa powerful, betapa berkuasanya roh Tuhan atas kita, makanya cari kekuatan sembarang-sembarang di batu kayu, ya di apa-apa lubang-lubang mana lah, ambil ular lah, apalah, naga lah, apa segala macam, buaya lah, apa. Padahal semua yang kamu pikir sembah-sembah ini kan juga ciptaan Tuhan. Iya. Iya. Betapa bodohnya. Betapa bodohnya kita. Makanya firman Tuhan berkata, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Ya, zaman kebodohan apa? Sudah berakhir. Bilang zaman kebodohan sudah berakhir. Zaman kebodohan sudah berakhir. Coba kita pergi Ibu, kita lihat di Kisah Rasul pasal 3 kalau nggak salah ya. Coba cari ayat itu. Kisah Rasul pasal 17 17. ayat 30. Iya, baca. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Zaman kebodohan, zaman batu kayu, itu zaman kebodohan. Kita tidak lagi pergi ke zaman itu karena Tuhan bilang di sini dikatakan ayat 30. Maka sekarang siapa yang memberitakan? Allah. Bukan pendeta Wilma, bukan pendeta GSCA, bukan pendeta Gemi, bukan pendeta GBI, tetapi Allah memberitakan kepada siapa? Manusia bahwa di mana? Di mana-mana semua mereka harus bertobat. Di mana-mana, di Obakin, di Mungke, ya di Lotas, di Sambet,
Di Toy Anas, di mana lagi saya nggak hafal semua. Di Barene saya pernah KKR di Barene. Ya, di Puruk saya pernah dulu khotbah di Puruk. Ya, ya. Di mana lagi? Di mana-mana dikatakan mereka semua. Bilang apa? Semua. Tuhan tidak mau cuma sekelompok kecil ini, tapi di mana-mana semua manusia. Iya. Agama apa saja. Iya. Makanya sangat saya bergairah memberitakan Injil. Haleluya. Di mana-mana semua mereka harus bertobat. Amin. Semua pendeta, jemaat, penatua, majelis, siapa saja. Amin. Kenapa? Kalau kita nggak bertobat, Roh Allah nggak bisa tinggal dalam hidup. Iya, amin. Jadi dikatakan kita harus betul-betul menjadi ciptaan yang baru. Amin. Karena ia telah menetapkan suatu hari, ayat 31. Pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa yang diberitakan sini? Yesus akan menghakimi. Yesus sudah menetapkan, Bapa sudah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh siapa? Oleh Yesus. Yesus yang sudah mati dan bangkit menebus kita akan menghakimi dunia ini. Apakah saudara dan saya siap atau tidak? Saudara bisa lari sekarang dan bilang, berdalih macam-macam, bilang begini alasan ini. Tapi setuju atau tidak, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Allah sudah menetapkan satu hari. Dan satu hari ini kita tidak bisa lari. Iya. Amin. Saudara tahu kalau di dalam ilmu hukum, kalau orang itu sampai ditetapkan hari panggilan dia nggak pergi, dia akan dijemputkan di rumah. Dan nanti saudara dijemput oleh malaikatnya. Haleluya. Oh, saudara bisa lari. Ya, saudara bisa bilang dari pendeta atau lari dari ini, lari dari orang tua, lari dari siapa. Tapi Tuhan sudah menetapkan satu hari di mana kita harus menghadap Dia untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di gelap, di terang, di waktu malam, di waktu pagi, di kebun, di rumah, di sekolah, dimanapun. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena dengan itu, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, putuskan hari ini untuk bertobat. Amin. Amin. Jangan saudara anggap remeh kemurahan Tuhan. Ya. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Kita berkata tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 17. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ini bukan roh membangkitkan ini nanti kalau kita mati baru Roh Kudus membangkitkan tubuh kita pada. Bukan, ini masih hidup. Roh Kudus diam di dalam kita sehingga lewat bekerjanya roh dan firman di dalam tubuh kita, jiwa kita, roh kita, kita akan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Bapak Ibu, kalau kita mencuri, kalau kita selingkuh, kalau kita menipu, apakah itu memuliakan Tuhan? Harus tanya kepada diri. Jangan bilang begini, wah, ini tidak ada yang tahu. Saya pelayanan di lapas, di beberapa penjara. Dan maaf Bapak Desa, ada banyak kepala desa yang masuk penjara. Kemarin saya bilang sebelum acara saya bertamu di rumah jabatan wakil bupati. Dan kami tukar pikiran di TTU. Bapak, saya usul ya, tolong. Hari ini kan ada mau serentak pilkades kepala desa di TTU. Saya bilang, tolonglah Pak, bikin satu peraturan atau bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi sebelum kepala-kepala desa itu dipilih, dibikin satu pelatihan, seperti fakta integritas, 1 minggu atau 2 minggu,
semua kandidat itu ada di satu tempat. Bisa dari pemerintah, bisa dari tokoh agama, untuk mendoakan mereka. Jadi jangan baru jadi kepala desa, berapa bulan sudah masuk penjara. Karena kaki tangannya ini kerja sembarang-sembarang, lalu tiku bab tua main tanda tangan saja. Bab tua parah, bab tua masuk penjara. Yang pencuri senyum-senyum di luar. Karena yang tanda tangan itu yang celaka, Pak. Oh, saya tidak tahu nih, sebenarnya saya tidak makan uang ini, tapi saya ditipu, bla bla. Terlambat karena tanda tangan. Jadi bagi ibu, kita sudah kasih pengarahan, sudah apa itu pelatihan atau empowering memperlengkapi. Tapi kalau orang wataknya itu pencuri, kalau dia tidak bertobat susah. Biar kita omong seminar berapa puluh sesi, kalau orang tuh memang gak berubah, dia apalagi sudah bilang ini 1M setiap tahun, Pak Jokowi keren sekali gini. Kita kesempatan sudah. Saya tidak bilang Bapak desa di sini, ini sahabat di mana-mana. Saya peringatkan. Kenapa? Karena waktu sudah di penjara, tidak ada satu orang yang mengunjungi Pak Desa. Cuma istri anak yang jadi korban toh. Jadi minta hikmat dari Tuhan. Karena itu kita butuh Roh Kudus di dalam. Baik pendeta, baik kepala desa, baik siapapun yang ada di PNS atau apapun. Polisi itu Pak Polisi dari Bidang Kosa. Kita semua di tugas kita masing-masing. Ya, polisi juga harus benar. Jangan main-main tengah malam tilang. Sudah pada tempatnya. Ya, karena mau cari uang rokok, uang apa cepat-cepat langsung tilang. Hei, mengapa tidak pakai lem? Tengah malam padahal. Ya saya harap di sini tidak ada. Ya kan? Cari uang cekeran-cekeran untuk rokok, untuk mabok sedikit. Bayangkan kalau kita punya orang-orang kayak begitu. Saya yakin itu oknum bukan institusi. Tapi itu tidak ada di sini. Amin. Saya kaget tengah malam ada orang tilang. Saya lihat dari jauh. Tilang begini. Ya. Baru saya sudah lihat atur dami. Saya bikin video, saya kasih naik. Ini parah. Ya. Ini saya lihat dengan mata sendiri. Ya. Jadi saya bilang Tuhan, saya berdoa untuk semua institusi. Ini yang pertama ya. Roh yang membangkitkan Kristus, dia bilang kita itu untuk apa? Untuk membangkitkan kita keluar dari kebodohan. Bilang, saya keluar dari kebodohan. Amin. Roh Allah tuh roh hikmat. Baca Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, dan roh takut akan Allah. Jadi roh Allah itu kalau memenuhi kita, maka Pak Desa, Papi yang PNS, ini Pak Brimo, di belakang sana Pak Polisi, ini ada Pak Pendeta, ini ada kita semua. Kita ada roh hikmat, kita ada roh pengertian, kita ada roh nasihat. Jadi mungkin kita tidak dapat nasihat orang, tapi Roh Kudus berikan nasihat. Amin, amin. Bawa motor begini macam ada orang bicara dalam hati. Weh Pak Desa, weh Pak Brimo, hati-hati. Buat keputusan hati-hati. Ada Tuhan yang melihat. Roh Kudus itu mengajar kita. Amin. Dan Yohanes 16 bilang, roh kebenaran itu akan mengajarkan kamu tentang segala kebenaran dan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Betapa pentingnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roma 6 ayat 6. Kita baca sama-sama. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bayangkan, manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa ini telah hilang kuasanya. Tubuhnya belum mati. Kita masih hidup dengan tubuh yang sama, muka yang sama. Tapi kuasa dosa atas tubuh ini telah hilang. Kenapa? Manusia lama kita turut-turut disalibkan. Amin, amin. Makanya Yesus bilang apa? Pikul salibmu dan ikut aku. Yesus tidak bilang semua kita pikul salibnya. Dia pikul salibnya sendiri. Kita yang harus pikul salib kita, supaya kedagingan kita terus setiap hari kita paku. Saya pernah bilang ini di sini ya. Yesus bilang kalau orang mau mengikut aku harus pikul salib, menyangkal dirinya, pikul salib dan ikut aku. Mengapa Tuhan harus suruh kita pikul salib? Tidak bilang pikul salib orang lain atau pikul salibnya. Karena adalah hal di dalam diri kita yang harus disalibkan setiap hari. Ya. Pikul salib. Pikul salib itu bukan dinyanyikan waktu kita bertobat, baptis atau CD. Baru pikul salib
Pikul pada waktu itu, habis itu sudah pikul. Pulang langsung mabuk pada hari yang sama juga. Padahal baru menyanyi. Pikul salib pada hari yang sama juga. Mabuk juga. Merayakan Paskah juga. Jadi di salib itulah setiap hari kedagingan kita, dosa kita dipakukan. Kan Yesus sudah selesai. Saya mau kasih tahu. Di dalam diri kita tuh ada dua hal. Dosa sifatnya. Yang namanya sin nature dan sin habit. Ada dosa natur, dosa asli dari Adam yang kita bawa. Anak-anak kecil yang baru berjalan, kalau dia jatuh piring, kita tanya siapa yang jatuh, dia bilang, kita tunjuk kakaknya. Karena kita nggak pernah ajar dia berdusta, betul? Iya. Karena kutuk dosa dari Adam itu sudah nempel di sana. Yesus mati di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa ini. Iya. Amin. Iya, amin. Tetapi ada satu yang namanya sin habit, dosa kebiasaan. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita, tapi kebiasaannya masih makin ancur, sumpah serapah, ya mulut apa, gosip, fitnah, turun naik di kampung ini, ya orang baru lewat di jalan, orang mungkin mau pergi mana, tapi kau sudah gosip. Itu mantua supi mengapa begitu? Dia sudah gosip orang mulut ini, dosa kebiasaan. Dosa kebiasaan ini yang harus disalibkan setiap hari, amin. Ya. Dipakukan di sana, dipakukan. Paku di sini, teng, tangan sebelah, paku lagi. Kamu juga bisa mungkin tunduk, kau paku kakimu, kaki tidak melangkah ke tempat yang jahat-jahat lagi, ya. Tapi yang tangan sebelah ini sampai bisa paku. Kalau tanganmu kau pakukan di salibmu, kaki butuh orang lain. Iya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk uji kita pun kesabaran, Bapak Desa. Bapak Desa tidak bikin apa-apa, tapi nanti setan pakai orang itu datang menggeruguti supaya dia bantu salib kau pun daging yang satu di sini lagi. Akhirnya kita betul-benar mati bersama Kristus. Ya. Makanya kita berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sebagai gembala juga ada jemaat-jemaat yang berulah, Bapak Gembala tahu. Kita berbuat baik juga tetap jelek saja. Memberontak, fitnah, turun naik ke sana kemari. Ya, kita belajar apa? Menyalibkan. Iya. Satu sebelah ini kita nggak bisa, harus orang lain bilang, saya butuh orang lain. Ya, saya butuh orang lain. Itu proses, itu harus untuk menajamkan kita. Makin sabar, Tuhan ini berpulang ibadah, berpulang misa. Ini Bapak tua sekumat lagi, bilang makanan begini, bla bla, piring sudah terbang, anak-anak sembunyi di belakang. Bebas nonton mama tua dan Bapak tua semua Bapak pukul. Padahal berpulang misa, berpulang ibadah, mau diuji kesabarannya. Tadi kok ada pikul salib bilang menyanyi di gereja. Tenanglah kini hatiku, menyanyi di gereja nih. Tenang. Sampai di rumah sudah tenang ini. Baru pulang, baru taruh Alkitab di meja. Waktu sudah teriak, hei makan apa? Kamu perempuan pemalas. Bla bla bla. Waktu sudah di gereja. Waktu hari Sabtu malam mabuk, waktu sudah di gereja. Waktu baru pulang dengan Alkitab luar biasa, dengan sukacita. Tenanglah kini hatiku. Waktu bilang, oi, makanan mana? Perempuan tidak tahu diri, bla 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 bla. Woi, ini lama-lama Alkitab melayang bukan piring lagi. Waktu aku buka aku dapat tumpuk dengan Alkitab. Setiap hari kita digocok hati kita, bahkan dengan orang-orang terdekat. Jangan ingat muka saya, ingat perkataan ini, bahwa Tuhan pakai orang itu untuk terus memurnikan supaya kita lebih rendah hati, lebih sabar. Amin. Itu kau pikul salib untuk apa? Coba menyalibkan daging. Ya. Sehingga tubuh dosa, dikatakan tadi, tubuh dosa hilang kuasa. Kenapa? Karena manusia lama itu turut disalibkan. Kebiasaan-kebiasaan kita sudah disalibkan. Yang kedua, jika Kristus ada di dalam kita, maka tubuh memang mati bagi dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Haleluya. Amin. Roma 8 ayat 10. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Kita harus memastikan kita ada di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Sekarang dikatakan begini, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati bagi dosa. Pertanyaan saya, Kristus ada di dalam saudara? Yang kedua, apakah kita juga sudah ada di dalam Kristus? Ataukah kita cuma ada di dalam gereja? Kita fanatik gereja kita luar biasa, tapi Kristus ada di luar dan mengetok pintu. Kalau ada yang membuka pintu, aku mau masuk. Bayangkan, mengapa Kristus ada di luar? Saya selalu lihat di kalender itu ya. Itu bukan ayat itu dikhususkan untuk buat kalender, tapi itu fakta gereja di kitab Wahyu. Ada gereja yang punya aktivitas di dalam, tapi Yesus di luar. Karena Yesus tidak pernah ada di dalam. Yang dilakukan, Yesus bilang kepada murid-muridnya, kepada ahli Taurat, sambil sindir mereka juga. Dalam Markus pasal 7, kamu hanya melakukan peraturan-peraturan manusia, dan perintah Allah kamu abaikan. Ya, di dalam gereja kita cuma melakukan perintah-perintah manusia, tapi perintah Allah jangan berzina, jangan mencuri. Yang ditulis kemarin saya bilang di sesi seminar di Keva, itu ditulis dengan jari Tuhan loh. Belum ada tablet, sudah ada 2 tablet itu. Ya, dengan jarinya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini barang orang, istri orang, apa orang. Dan dia sudah kasih fasilitasnya. Wah, ada Roh Kudus, seorang pribadi yang akan menolong kita. Setiap hari menolong kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa, mati bagi dosa. Kita benar-benar mati bagi dosa. Ya, Tuhan bilang perintah Allah kamu abaikan untuk melakukan perintah manusia. Mari kita lihat ayat itu dulu. Iya, Markus 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu ya mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Kita lebih mencucuk adat istiadat kita dari firman. Bahkan mengesampingkan Tuhan, mengesampingkan firman. Karena kita selalu bilang begini, hei, sebelum firman ini ada, kita kan dari sononya nenek moyang. Saya mau bilang, dari sononya Adam, sebelum Adam apa tadi? Bumi masih kosong, Adam belum ada. Jadi sono punya sononya, punya sononya lagi. Yang pertama-tama tuh Allah. Bukan adat istiadat. Betul? Betul? Saya tidak bilang semua adat itu jelek. Saya pakai baju adat hari ini. Ya. Tapi ada adat-adat yang bertentangan, yang membawa kita kepada penyembahan berhala. Itu yang harus kita tinggalkan. Karena kita adalah pengikut Kristus. Kecuali kalian tuh animisme atau apa. Kita semua pengikut Kristus. Merayakan Paskah, merayakan Natal. Tuhan bilang, percuma kamu beribadah. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, cuma menyanyi, tapi hatinya menjauh daripada. Ahli-ahli Taurat mempersoalkan, murid-murid tidak cuci tangan waktu masuk dengan Yesus ke rumah itu. Lalu Yesus bilang, hei, bukan soal cuci tangan, bukan soal makan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar itu yang menajiskan. Ya. Kita katanya lagi ayat 20, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Menajiskan kita. Hati kita harus disucikan oleh darah Yesus. Tapi berani dikatakan kita menghadap Allah dengan hati nurani yang sudah dibersihkan.
dari hati nurani yang jahat. Dan darah Yesus anaknya itu akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Jikalau kita mengaku dosa kita, Dia Allah itu setia. Dia perlu pertobatan, pintu masuk di mana roh dan firman-Nya akan bekerja dengan leluasa, melepaskan kita dari apa-apa yang timbul dari dalam hati yang jahat, yang keluar hanya semua yang baik, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, patut dipuji, dipikirkan. Itu yang kita pikirkan. Haleluya. Saya percaya umat Tuhan di Lotas tidak memuliakan Allah dengan bibir saja, tapi dengan hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging, tapi kita hidup menurut roh. Amin. Yang ketiga, roh kebangkitan Kristus di dalam kita akan memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan. Amin. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perbuatan daging telah nyata dalam Galatia pasal 5. Mari kita baca bersama-sama supaya kita tidak ada dalam perbuatan-perbuatan daging ini. Bukan makan daging sapi, bukan. Ini perbuatan kedagingan. Dicatat dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19. Baca sama-sama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini firman untuk kita semua. Nah, saya tidak berzina. Bagus, puji Tuhan. Tapi kamu itu roh penghasut. Menghasut orang kok supaya kacau di desa ini. Roh pemecah juga tidak masuk surga. Itu dikatakan tadi itu, ternyata orang provokator itu roh. Bilang roh pemecah, roh perpecahan, menghasut gereja, buat perpecahan, adu domba, menjatuhkan pendeta. Orang ini tidak akan dapat bagian dalam kerajaan. Ngeri sekali. Baca firman Isa kaget. Orang yang mementingkan diri sendiri. Ya, kesempatan saya kerja begini supaya saya ambil uang sebanyak. Orang itu iri hati. Orang tidak bikin apa-apa saudara, tapi saudara iri hati. Ini GBI mau bikin apa lagi? Gereja puruk begitu lagi, bebak lagi, pakai pasca bersama lagi. Emang gereja ada bikin apa kamu? Mana gereja tidak ada bikin apa-apa. Tapi ada orang yang iri hati. Hatinya tidak puas hati. Orang yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam. Itu disebut perbuatan daging. Saudara boleh makan daging, tapi perbuatan daging jangan. Bilang dulu kiri kanan. Sebentar ini Cinona ada masak daging, kita lapis. Hah? Makan. Tapi nggak boleh. Bilang dulu, nggak boleh kedagingan. Ayo ngomong. Makan daging boleh. Ngomong. Tapi jangan berbuat daging. Nah, saya yakin kalau Bapak Habel Muskanan ada di sini, dia pasti semangat sekali. Ya. Barang siapa tadi dibilang apalagi, saya kaget baca ayat itu. Percabulan, ya tadi sudah selingkuh tipis-tipis, selingkuh tebal-tebal, selingkuh beneran, semua itu jahat. Ya, hawa nafsu, ya malam-malam kamu telepon istri orang lagi, kirim foto-foto apa lagi, ngeri. Ya, pakai HP buat kejahatan, ya tidak akan mendapat bagian. Mau kamu pendeta, penatua, apa namanya? Nah, kau lakukan itu kata firman Tuhan, kau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perseteruan, perselisihan, hidup dalam perselisihan, tidak mau berdamai. Sudah berdamai dia tetap berselisih. Sudah didoakan, sudah salam-salaman, dia tetap bikin perselisihan. Orang ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Hati-hati saudara. Kita ingin desa Oibakin ini betul-betul mau maju. Bahkan saya sudah bulan dari Bapak belum jadi, pada Bapak masih di mana kan? Saya sudah datang sini lumpur-lumpur jalan kaki ini dulu kan. Ngeri-ngeri. Tahun berapa itu bungsu baru lahir ya? Saya sudah datang di sini ngeri. Ya. Tapi sampai hari ini bagaimana Tuhan menyertai kita. Listrik sudah masuk.
jalan masih pengerasan, tapi puji Tuhan. Dulu itu kita pikul tacu-tacu, panci-panci dan sana. Kita kayak bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Kita pulang tuh pikul kita barang-barang. Lumpur, saya masih ingat betul. Saya tidak tahu Bapak itu waktu kita Natal atau apa bersama hujan besar. Saudara dan Katolik juga pikul bangkunya ke sini, betul. Itu pernah terjadi. Bangku dari gereja Katolik itu di halaman kita ya. Bangkunya loh. Kita pernah ibadah bersama-sama semua umat di sini. Ya. Kita tidak menghasut saudara pindah GBI. Sudah pikir masuk GBI itu gampang. Bertobat kayak begini bisa. Kalau bertobat sungguh-sungguh baru bisa. Kalau enggak. Dia jangan bilang kita, sengaja kita pindah masuk GBI. GBI tidak rayu-rayu orang, Pak. Harus benar-benar bertobat. Benar. Ya. Jadi makan daging boleh, tapi ya kalau yang kita tua-tua ini sudah kolesterol, jadi ya saya bilang Nona juga siapkan ikan untuk Mami dan Papi. Tapi saya nggak tahu kalau ada babi di situ. Udah rusuk-rusuk yang melintas di meja itu pasti mau makan pasti ya. Tapi kita tidak kedagingan, amin. Boleh nggak apa-apa, ya. Tapi minta kepada Tuhan, saya tidak iri hati, amarah, ya. Bawa roh pemecah, perseteruan, perselisihan. Selisih terus. Sudah ada yang damai, sudah doa, dia tetap selisih terus. Ini roh jahat. Ini orang-orang adalah agen setan. Membawa perpecahan dalam rumah Tuhan, perpecahan di desa. Yang ini harus didoakan, Pak. Ya, makanya kita undang Bapak Desa supaya kita doa. Kalau Bapak sudah bisa sendiri, kita semua berdoa. Setan-setan di desa ini, setan perzinahan, setan korupsi, setan perpecahan, semua pergi keluar dari desa ini, pergi ke dalam tubir-tubir laut, jangan pindah ke desa tetangga. Pergi dan masuk ke dalam laut yang paling dalam, amin. Atau ke padang gurun yang tidak berpenduduk, amin. Kita usah dia pindah ke desa sebelah lagi, lebih parah lagi, kacau nanti ya. Doa harus jelas, amin. Saya rasa sukacita sekali. Hari ini saya khotbah pada panas begini, ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ayat 24 baca sama-sama. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sudah disalibkan, sudah mati bagi dosa. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Orang yang gila hormat itu akan menantang, gila puji-pujian. Ya, saya sudah kerja kok nggak dipuji-puji. Kerja saja. Amin. Saya sama anak-anak, Mami juga kerja untuk Timur ini, non-stop tidak istirahat. Masakan kalian putra-putri Timur tidak berbeban untuk negerimu sendiri? Ya. Saya selalu bilang, memang betul saya tidak lahir di Timur, tapi Timur lahir di hati saya. Ya. Saya punya waktu cuma istirahat sehari saja, 2 hari. Saya dan Papi itu bolak-balik begini, hampir nggak ketemu, masing-masing dengan foto. Nah, kita pikir waktu ini singkat dan umur kita juga singkat. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil. Makanya kayak giatlah selalu dalam pekerjaan. Amin. Kata giat itu selalu membakar hati saya. Giatlah selalu lagi. Saya membaca ayat firman Tuhan waktu renungan pagi di Kepa. Yesus itu berjalan keliling kampung-kampung dan desa-desa memberitakan Injil Kerajaan. Dan pada waktu itu Yesus tidak punya mobil Avanza, tidak punya ojek juga. Saya bisa membayangkan Yesus itu jalan kaki. Baru Timur Tengah itu panas sekali, tapi Yesus jalan kaki. Masakan kita nggak pergi memberitakan Injil? Dan kita berkata, ke-12 murid itu selalu bersama-sama dengan Yesus. Saya baca ayat itu kemarin dan renungan di Keba pagi. Saya bicara dengan anak-anak di pastori. Mami mau tertawa. Waktu itu juga ada Yudas, tapi dia juga ikut. Yudas juga ikut misi nih. Tapi akhirnya pada hari itu datang, dia menyangkal Yesus. Itu pilihan.
Dan dia mati dengan perut yang pecah. Baca Alkitab. Ya, ya. Orang-orang yang bawa roh pengkhianatan, matinya tragis. Sebenarnya perjalanan bersama Yesus itu membuat dia makin mengasihi Yesus. Ya, Bagaimana melihat Yesus jalan kaki, ya. makan apa adanya. Tidak ada orang bikin prasmanan, taruh gelas tangkai untuk dia atau apa. Dia makan apa adanya di bawah pohon. Ya. Duduk apa adanya. Kalau saya ingat Tuhan Yesus itu saya mau menangis. Dengan apa saya balas kebaikan? Ya. Coba saudara pikir, apa Yesus butuh uang kita? Dia terlalu miskin kan? Apakah kita kasih persembahan kolektif itu untuk kita beli Yesus? Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa, Ya. masih seteru dengan Allah. Dia memperdamaikan kita. Ya. Dia tidak gila uang kita. Tapi kalau kita memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan, karena kita mengasihi Dia. Ya. Saya selalu suka kata, dengan apa akan ku balas. Nyanyikan lagu ini yang tahu. Segala kebaikanku, segenap hatiku, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan kita balas kebaikan Tuhan? Ya, Tuhan. Engkau tidak tahu waktu mana Tuhan memanggil. Ya. Pulang mungkin ada yang mati atau besok atau minggu depan. Tapi waktu ini adalah waktu untuk kita bertobat. Amin. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ya. Keinginan-keinginan daging itu sudah dipaksa. Demikianlah kamu memandangnya, bahwa kamu sudah mati bagi dosa Ya. dan hidup bagi Allah. Kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Roh yang membangkitkan Kristus tinggal di dalam kita, membebaskan kita dari segala bentuk perbudakan. Kita memberi diri kita dipimpin oleh roh Allah, maka kita disebut anak-anak Allah. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak. Ya. Ya. Anak-anak Allah yang benar adalah orang yang membiarkan roh Allah memimpinnya. Dan versi mudah dibaca. Yang kedua, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Nanti gimana? Kita sekarang tidak lagi berhala-berhala. Nanti orang santet kita terus gimana? Ada dukun, ada suwangi, ada apalah di kampung ini. Terus saya mati, dia begitu, langsung saya mati. Tidak akan mati Bapak Ibu. Ya. Amin. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Amin. Kita panggil Bapa yang jauh itu, orang lain harus panggil mungkin pakai toa atau apa. Tapi kita panggil dia Bapa. Amin. Oh Bapa yang baik, Yes. selalu menjaga kita, Haleluya. selalu memelihara kita. Ya. Mau saya nyanyi satu lagu lagi? Kau Bapa yang baik. Kita nyanyi lagu ini, amin. Kau Bapa yang baik, selalu menjagaku tiap waktu, setiap detik. Kau perhatikanku, kau perhatikanku. Oh Bapa
setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukur, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukur, ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kita tidak menerima roh yang membuat kita takut lagi, tapi roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Yang terakhir, jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, bangkit berdiri, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Roh Allah mengalir namaku. Minta Roh Kudus mengalir. Dia ada di sini sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai kekuatan kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, naunganmu.
lanjutkan, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit, yang rindu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan bilang, Roh Allah penuhi saya sore ini. Jangan lihat kiri kanan, maju ke depan.